Donghua kok zombie? Iya, kita akan kembali melanjutkan cerita The Infinitor di part keduanya. Jadi buat guys-guys kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan ditengok dulu, oke? Dan saya kembali mengingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi ada baiknya menonton video aslinya terlebih dahulu untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda. Dan jika sudah menonton tapi masih belum paham, oke lah. Kalau begitu, kita akan langsung meluncur ke tempat kejadian perkara. Zhangja, Jiangji, dan Zhenlan yang berada di tengah-tengah misi kematian mendapatkan sebuah misi baru dengan imbalan 2000 poin apabila mereka berhasil menunaikannya. Misi tersebut mengharuskan mereka untuk mengawal rencana S hingga permainan horor ini selesai. Misi baru yang muncul kali ini juga merupakan misi sampingan di luar misi utama. Jadi tidak akan ada efek sampingnya bila itu tidak mereka tunaikan. Maka dari itu pula Nona Lan merasa jika mereka hanya perlu menunggu di sana karena tinggal 30 menit lagi sebelum misi utama mereka selesai, dan mengabaikan misi sampingan yang baru saja muncul. Toh mereka akan tetap mendapatkan 1000 poin karena sudah menyelesaikan misi utama yang mengharuskan mereka untuk bertahan selama 5 jam. Tapi Jiangji memiliki pandangan yang berbeda dengan Nona Lan, sebab jika mereka benar-benar ingin kembali ke dunia nyata, maka mereka harus mengumpulkan banyak poin, dan 1000 poin itu masih jauh dari kata cukup. Selain itu, poin juga amat sangat dibutuhkan untuk bisa bertahan di dunia selanjutnya, karena dunia yang akan mereka lalui ke depannya memiliki tingkat kesulitan yang semakin tinggi untuk bisa diselesaikan. Di saat yang sama, Jiangji mengingat momen-momen di dunia yang sebelumnya sudah ia lalui, di mana sosok dari wanita terkasihnya harus meregangkan nyawa di tangan monster kuat, dan Jiangji yang masih cupu saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jiangja yang sudah terjangkit oleh virus yang menginfeksinya merasa pandangannya semakin buyar. Ia takkan bisa bertahan terlalu lama sebelum virus tersebut secara penuh mengubah dirinya menjadi infected. Fakta tersebut juga disadari oleh Dr. Osart yang mulai merasa panik dan menodongkan pistol yang digenggamnya ke arah Jiangja. Ia seperti orang pikun yang melupakan fakta apabila Jiangja adalah orang yang sudah menyelamatkan nyawanya pada saat insiden yang terjadi di ruang laser sebelumnya. Jiangji yang sedari awal sudah agak jengkel dengan kelakuan si dokter pun perlahan mulai menghampirinya sambil menodongkan pistol miliknya untuk mencegah si dokter melakukan perbuatan yang tidak diperlukan. Sang dokter yang semakin merasa panik pun kemudian tergelincir dan tak sengaja menembak pistol secara asal-asalan ke arah Nona Lan. Namun dengan reaksinya yang sigap, Jiangja berhasil menangkap Nona Lan dan menyelamatkannya dari pelor-pelor nyasar tersebut. Dari sinilah Jiangji menyadari jika kecepatan reaksi Jiangja sudah meningkat dengan pesat. Ya, itu semua juga MC dapatkan pada saat insiden yang terjadi sebelumnya. Sementara itu Jiangji yang kini sudah membungkam si dokter lanjut mendorongnya ke arah dinding demi menjauhkannya dari pistol agar ia tidak kembali berbuat macam-macam dengan Jiangja. Bagi sang dokter, mereka sudah benar-benar gila karena mereka sudah mempertahankan orang yang jelas-jelas sudah terinfeksi. Mendengar ucapan sang dokter tentu membuat Nona Lan tidak terima. Ia pun balik marah-marah kepada si dokter karena segala rangkaian kejadian mengerikan yang kini terjadi justru merupakan ulah si dokter serta perusahaannya yang sudah mengembangkan sesuatu yang menentang hukum alam, sehingga banyak nyawa-nyawa orang yang tak berdosa harus terkena imbasnya. Tapi lagi dan lagi, seperti orang yang tak merasa bersalah, sang dokter menganggap semua yang sudah ia lakukan sampai sekarang semata-mata untuk umat manusia. Ini semua ia lakukan agar manusia bisa berevolusi ke tahap selanjutnya. Lanjut sang dokter yang terus-menerus menyerukan kalimat-kalimat yang terdengar seperti omong kosong. Di tengah-tengah perbacotannya, dari arah lain Jiangja mulai mengalami reaksi di mana darah-darah serta jantungnya semakin lama semakin bekerja dengan cepat. Melihat ada yang tidak beres dengan kondisi yang dialami oleh Jiangja, Nona Lan pun bermaksud untuk membantunya. Tapi sebelum itu, Jiangja meminta wanita tersebut untuk tidak mendekat serta menyiapkan pistol untuk berjaga-jaga dan menembak dirinya apabila dirinya sudah sepenuhnya berubah menjadi sosok infected. Si dokter yang menyuruh untuk cepat-cepat menghabisi Jiangja pun kembali dibungkam oleh Jiangji yang langsung mendorong dan menekannya ke arah dinding. Dari arah lain, Nona Lan yang sudah benar-benar jengkel abis dengan perilaku Dr. Osart tidak akan mengincar Jiangja yang sudah terinfeksi. Justru sebaliknya,
Ia merasa jika Dr. Ossard lah yang paling bersalah di sini dan lebih pantas untuk mati karena kegagalan di dalam penelitian yang ia buat sudah terlalu banyak memakan korban jiwa. Lanjut si Nona mengarahkan ujung pistolnya tepat ke bagian kepala si dokter. Namun sebelum Nona Lan menembaknya, Zhang Ji menghentikan aksi wanita tersebut karena menurutnya untuk sekarang si dokter gila ini masih berguna. Si dokter yang merasa tidak mengalami kegagalan dan terus membela diri dengan melontarkan kata-kata penuh dengan ketidakmanuk akalan ini pun kembali dilemparkan oleh Zhang Ji ke arah lain. Dan setelahnya ia juga mengambil box yang selama ini terus dilindungi oleh sang dokter. Setelah box tersebut dibuka olehnya, nampak terlihat sebuah cairan biru yang dilapisi oleh tabung kaca yang tipis, dan inilah yang disebut dengan es. Benda ini merupakan sebuah regen alias penangkal racun yang mampu meniadakan racun infeksi yang sudah menjangkiti tubuh seseorang. Dan tanpa berlama-lama, Nona Lan pun lantas mengambil benda tersebut untuk disuntikan kepada tubuh Zhang Za yang sudah hampir kehilangan kendali sepenuhnya. Ini akan menjadi harapan terakhir bagi sang MC agar ia bisa bertahan dalam misi di dunia game kematian ini. Sementara itu Dr. Ossard yang tidak ingin kehilangan barang berharga tersebut pun tidak bisa bergerak karena Zhang Ji di sini sudah mengunci pergerakannya. Meskipun sang dokter mengatakan bahwa es merupakan produk uji coba yang khasiatnya masih belum bisa dipastikan 100%, tapi Nona Lan tidak lagi mempunyai pilihan lain untuk segera menggunakan penangkal virus tersebut karena es merupakan satu-satunya penawar yang terdapat di dunia ini. Tapi tanpa diduga-duga, sebelum penawar tersebut disuntikan kepada Zhang Jia, si sapam yang sebelumnya tidak melakukan pergerakan dengan cepat bergerak dan merebut paksa es yang dipegang oleh Nona Lan. Dan setelahnya menyuntikkan cairan tersebut kepada dirinya sendiri. Iya, faktanya Pak Sapam ini juga sudah terpapar infeksi pada saat kejadian di lift sebelumnya. Agar Zhang Ji tidak menghabisinya, Pak Sapam juga menganggap bahwa dirinya yang sekarang adalah es karena penawar tersebut terdapat di dalam tubuhnya. Jadi dia harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dibunuh begitu saja. Dr. Ossard pun membenarkan hal itu dan juga meminta Zhang Ji untuk berhenti menembak. Sementara itu di sisi lain Zhang Jia yang pandangannya semakin berbayang pada akhirnya jatuh pingsan dan dia juga tidak mendapatkan penawarnya. Apakah ini akan menjadi akhir bagi sang MC? Zhang Jia yang jatuh pingsan kemudian terbangun di bawah guyuran hujan lebat. Tepat di hadapannya terdapat sebuah makam yang diketahui sebagai makam dari kekasih terdahulunya yang sudah wafat. Ia pun setelahnya dibawa ke sebuah ruangan bercahaya diikuti dengan seorang wanita yang memeluknya dari arah belakang. Dan ya, itu adalah wanita Zhang Jia yang sudah wafat. Zhang Jia di sini mengatakan bahwa dirinya sudah lelah menjalani kehidupan dan ingin segera menemui wanita tersebut. Dengan tubuhnya yang memudar, wanita tersebut pun mengingatkan Zhang Jia akan janji yang sudah ia buat, yaitu terus hidup dan menjalaninya dengan baik demi dirinya. Di saat itu pula muncul seekor infected yang sangat berbahaya dan sedang menuju ke arah ruang tempat di mana Zhang Jia dan yang lainnya berada. Dan di sini hanya MC saja yang sadar akan hal tersebut, diikuti dengan dirinya yang kembali tersadarkan. Dengan tubuhnya yang tertatih-tatih, Zhang Jia menyarankan kepada semua orang untuk segera pergi dari ruangan tersebut karena akan segera tiba sebuah ancaman berbahaya yang akan mendatangi mereka. Tapi Dr. Ossard menyangkal perkataan MC karena menurutnya ruang kontrol utama ini adalah lokasi yang sangat aman. Justru Zhang Jia lah yang berbahaya, ucapnya. Kini hanya tersisa 5 menit saja sebelum misi mereka tertuntaskan, tapi malah muncul bahaya lain. Penglihatan sekilas yang MC lihat menunjukkan kemunculan seekor infected bertubuh besar yang akan segera datang. Zhang Ji kemudian bertanya kepada si dokter konyol apakah ada jalan keluar lain di tempat tersebut. Si dokter pun mengatakan tidak ada, karena takkan ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam ruang kontrol utama ini setelah AI pertahanan yang melindungi ruangan tersebut aktif. Tapi di saat itulah lampu-lampu ruangan mulai meredup. Hal ini disebabkan karena energi baterai pembangkit listrik yang digunakan sudah mulai melemah. Karena hal ini pula, burung merah yang merupakan AI penjaga ruangan ini akan segera dinonaktifkan setelah 30 detik.
Rasa ketidakberdayaan pun mulai terlihat dari wajah si dokter yang langsung cemeng karena sistem AI yang sebelumnya ia bangga-banggakan sudah tidak lagi bisa diandalkan. Menurutnya mungkin hal ini terjadi karena para infected sudah mengacaukan ruang sumber pembangkit listrik. Semangat dikit lah bajing, ucap Zhang Ji yang sangat kesal dan minta dibawa ke tempat penyimpanan senjata. Setelah mereka mendapatkan senjata untuk mempertahankan diri, Dr. Ossard pun teringat bahwa di dalam ruangan tersebut terdapat satu pintu ruangan rahasia untuk keluar. Namun dia tidak tahu di mana letak dari posisi tepatnya. Dari pintu masuk utama yang tertutup rapat terjadilah penyokan demi penyokan akibat hantaman kekuatan besar. Hingga akhirnya pintu tersebut pun hancur di tangan sosok infected bertanduk satu yang sudah berevolusi. Karena makhluk tersebut tidak bisa melihat, Zhang Ji pun menyarankan kepada yang lainnya untuk diam dan tidak melakukan pergerakan yang bisa memancing amukan makhluk tersebut. Pak Sapam yang sudah ngeri duluan pun malah lari sambil berteriak. Tentunya hal ini membuatnya harus menjadi incaran dari sang monster. Tapi dari arah belakang Zhang Ji melesatkan beberapa tembakan yang membuat pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Sementara mereka bertarung, Dr. Ossard bertugas untuk mencari jalur rahasia tersembunyi yang letaknya masih belum bisa ditemukan. Dan pertarungan pun masih terus berlanjut. Sebelum Nona Lan terkena serangan lawan, Zhang Ji pun dengan sigap kembali menyelamatkan wanita tersebut. Namun karena itu pula ia harus terhempaskan oleh pukulan berat dari sang monster. Sebelum keduanya terkena amukan sang monster, dari arah lain Zhang Ji melesatkan beberapa tembakan ke arah kepala sang monster. Dan akhirnya sang monster pun berhasil ditumbangkan. Penyerangan tersebut juga membuat Zhang Ji kembali jatuh tak sadarkan diri. Padahal hanya tersisa 3 menit lagi sebelum waktu misi utama berakhir. Oleh karena itulah di sini Nona Lan terus mencoba untuk menyadarkan sang MC. Tapi tanpa diduga-duga, si monster yang sebelumnya tumbang kembali bangkit dan menangkap tubuh kecil Zhang Ji. Layaknya sebuah mainan, Zhang Ji pun terus diputar-putar oleh makhluk tersebut. Chen Lan yang berupaya menolong Zhang Ji melesatkan beberapa tembakan, tapi sayangnya itu sama sekali tidak berguna. Dan setelahnya wanita ini mengambil cairan asam yang sebelumnya diambil dari tempat penyimpanan, melemparnya ke arah monster dan memantiknya dengan sebuah tembakan. Sehingga terciptalah kobaran api yang membakar tubuh sang monster. Namun makhluk tersebut masih belum juga tewas. Ketahanan fisiknya benar-benar luar biasa. Sementara Zhang Ji yang dijadikan sebagai bahan mainan langsung dilempar ke permukaan dengan keras dan berakhir dengan dirinya yang tidak sadarkan diri. Di sisi lain Pak Dokter yang terus mencari pada akhirnya bisa menemukan jalan rahasia yang bisa digunakan untuk kabur. Tapi pintu rahasia tersebut memiliki kunci pengawasnya tersendiri. Dan tidak disangka-sangka ternyata kunci pintu rahasia ini dipegang oleh Pak Sapam yang langsung membukanya. Setelah pintunya terbuka, Dr. Ossard pun melihat ke arah belakang dan kini hanya tinggal Nona Lan saja yang masih berdiri dan berjuang melawan sang infected. Itu adalah situasi tanpa adanya harapan, ucap si Sapam yang kemudian menarik paksa Dr. Ossard masuk ke dalam pintu rahasia tersebut. Sedangkan Nona Lan yang kini dibuat tersudutkan oleh sang monster kembali mendapatkan bantuan dari Zhang Ji yang mengerahkan sisa-sisa kekuatannya untuk menahan makhluk tersebut dan memberikan waktu kepada Nona Lan untuk bisa pergi. Akan tetapi, crot. Nampak terlihat sebuah helikopter yang melesat dengan cepat yang berisikan regu tim penyelamat yang bertugas untuk mengamankan S. Setelah mereka melacak dan mendapatkan posisi S di sebuah bangunan, mereka juga melihat terdapat 2 orang selamat dan itu adalah si dokter dan si Sapam. Kita akan beralih ke tempat Zhang Ji yang masih berupaya untuk menahan sang monster dan menyuruh Nona Lan untuk segera pergi. Lengan Zhang Ji yang masuk ke dalam mulut sang monster juga membuatnya tidak bisa melepaskan diri.
Nonalan yang tidak ingin meninggalkan Jangja mengambil senjata dan melesatkan beberapa peluru untuk menolong sang MC. Tapi sayangnya tidak banyak peluru yang tersisa di dalam senjata tersebut. Zhangza yang lengannya nyaris dilahap oleh monster tersebut pun mencengkram kerongkongan sang monster, dan pada akhirnya ia pun selamat dan berhasil melepaskan diri berkat hal tersebut. Dan tak lama berselang Zhang Ji yang kembali sadar melesatkan tembakan ke arah punggung makhluk mengerikan tersebut. Di arah lain, seusai memastikan apabila Jangja masih hidup, Nonalan kemudian menyuruh Zhang Ji untuk mengincar bagian punggung sang monster yang menjadi titik kelemahannya. Itu adalah bagian kulit yang sudah tipis setelah terbakar sebelumnya. Ya, setelah merilis beberapa tembakan lagi ke bagian punggung lawan, pada akhirnya makhluk yang benar-benar sulit untuk diatasi itu pun tewas. Dan kini hanya tersisa 10 detik lagi sebelum misi utama berakhir. Tapi nyatanya, semua kengerian yang terjadi masih belum berakhir begitu saja, karena kembali muncul 2 ekor infected bertanduk satu yang baru saja tiba. Apakah para pemain bisa bertahan selama 10 detik ke depan? Kita akan beralih ke atap bangunan. Regu penyelamat yang masih belum juga mendarat melakukan pengecekan, dan setelahnya mereka pun mengkonfirmasi bahwa salah satu dari orang yang selamat adalah si Dr. Ossart. Tapi di sampingnya si Sapam mengalami reaksi, jantungnya semakin berdebar dan mengalami kesulitan untuk bernafas. Gejalanya mirip dengan seseorang yang akan segera menjadi infected. Melihat hal ini, sang dokter menganggap mungkin racikan es telah gagal total sebagai obat penawar. Regu tim penyelamat yang melihat kejadian tersebut juga tidak jadi mendarat dan memantau situasi dari udara sambil mengekir Pak Sapam yang hampir sepenuhnya berubah. Namun tak lama setelahnya, kulit Pak Sapam perlahan kembali menjadi normal dan ia kini dalam kondisi setengah sadar. Menyadari Pak Sapam yang tidak menjadi infected, Dr. Ossart pun sangat senang karena di dalam tubuh si Sapam kini terdapat 2 gen yang berbeda. Sang dokter menganggap inilah yang disebut dengan evolusi manusia dan penemuannya telah sukses besar. Di tengah-tengah kegembiraannya, tiba-tiba saja Pak Sapam didor oleh regu penyelamat yang mengira ia sudah terinfeksi. Kegembiraan Dr. Ossart juga dalam sekejap lenyap dari wajahnya. Dalam 10 detik yang tersisa, nampak terlihat perjuangan para player melawan para infected. Namun itu terlihat tidak begitu jelas. Tapi mereka berhasil menyelesaikan misi utama di dunia ini. Zhangja setelah membuka kedua matanya kini sudah berada di tempat misterius dalam keadaan bugil, di mana bagian tubuh Zhangza yang sudah rusak parah setelah pertempuran sebelumnya kini sedang diperbaiki. Setelah prosesi penyembuhan selesai, Nonalan memberikan selimut untuk menutupi lato-lato kecil MC. Dan karena masih kebingungan dengan apa yang terjadi, Zhangza pun menanyakan di manakah tempat ini. Dijawablah oleh Zhang Ji bahwa sekarang mereka sedang ada di ruang Raja Para Dewa. Keduanya juga menjelaskan kepada MC bahwa mereka sudah berhasil bertahan 5 jam dan dianggap telah menuntaskan misi utama. Dalam insiden tersebut, Zhangja lah yang mengalami luka paling parah serta terkena virus. Tapi Zhang Ji, si paman yang baik hati, memberikan beberapa poin miliknya agar Zhangja bisa pulih seperti sekarang. Oleh karena itulah di sini MC sangat berterima kasih kepadanya dan berniat untuk mengembalikan poin yang diberikan oleh si paman. Tapi si paman menolaknya sambil mengatakan bahwa Zhangja harus berterima kasih kepada dirinya sendiri karena jika ia mati, poin sekalipun takkan berguna. Di lain hal, Zhangja juga sempat ingin meminjam pakaian kepada si paman untuk menutupi tubuh bugilnya. Zhang Ji kemudian menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam cahaya di depan mereka, karena di sana para player bisa menukarkan beberapa poinnya untuk mendapatkan pakaian.
Setelah masuk ke dalam cahaya putih keunguan, Zhangza diteleportasikan ke dalam sebuah tempat misterius dengan terlihatnya banyak kubus-kubus hitam melayang, yang di bawahnya terdapat jurang tak berdasar. Setelah ia menekan sebuah cahaya virtual yang mengambang di udara, mulai terdengar suara misterius yang entah berasal dari mana. Namun diketahui suara tersebut merupakan guide system yang akan membimbing para player yang ingin melakukan transaksi dengan menggunakan poin yang sudah mereka dapatkan. Setelah identitas MC dikonfirmasi, sistem pun menjabarkan data-data statistik sekarang yang dimiliki oleh MC, yang memberitahukan tingkat kekuatan mental, visibilitas, kecepatan respon, dan lain-lainnya. Dan semuanya bisa dilihat di dalam grafik virtual di depannya. Sistem juga menjabarkan poin yang dimiliki oleh Zhangza setelah dirinya berhasil menuntaskan dunia pertamanya, berhasil menyelesaikan quest utama, menyelamatkan Dr. Ossard, menyelesaikan misi sampingan tingkat B, serta menemukan beberapa petunjuk membuat dirinya memperoleh total poin sebanyak 6.502 poin. Dan itu semua bisa ditukarkan dengan sesuatu yang bermanfaat di tempat ini. Sistem kemudian menunjukkan beberapa skill yang bisa ditukarkan dengan poin yang dimiliki oleh Zhangza sekarang. Skill-skill yang terlihat di layar virtual juga bisa ia coba selama di ruangan ini. Dan selanjutnya Zhangza pun mencoba gen mutan laba-laba tingkat tinggi. Gen ini sangat berguna pada situasi yang membutuhkan kelincahan dengan memanfaatkan jaring tanpa batas bagaikan Spider-Man. Gen ini bisa dibeli dengan harga sebesar 2.000 poin. Zhangza setelahnya mencoba-coba yang lainnya, dan kali ini ia mencoba kemampuan mengalirkan energi tak terbatas tingkat tinggi. Kemampuan ini sangat ideal dalam pertarungan jarak dekat dan menengah. Kemampuan ini juga memungkinkannya untuk bisa meningkatkan energi internal, memperkokoh pertahanan, sehingga fisiknya semakin kuat. Kemampuan ini bisa dibuka dengan harga 2.500 poin dan menyelesaikan satu misi sampingan tingkat B. Tentunya Zhangza bisa memperoleh skill ini karena sebelumnya ia sudah menyelesaikan misi sampingan tingkat B secara tidak terduga, dan poinnya juga cukup. Dan kemudian ia pun kembali mencoba yang lainnya. Dan yang satu ini adalah gen mutan serigala tingkat tinggi. Bisa didapatkan dengan menukar 3.000 poin ditambah dengan menyelesaikan misi sampingan tingkat B. Karena masih belum puas, Zhangza pun mencoba semua skill yang bisa ia coba. Selanjutnya yaitu gen mutasi tingkat bangsawan, yang bisa diperoleh dengan harga 2.700 poin dan satu misi tingkat B. Setelah puas mencobanya, Zhangza tidak terlalu terburu-buru untuk membeli salah satu dari kemampuan yang sebelumnya ia coba, sebab itu harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Dan sebelum membelinya, ia pun bertanya kepada sistem apakah ia bisa membeli 2 garis keturunan ataupun 2 gen di dalam satu tubuhnya. Sistem pun menjawab bahwa hal itu bisa saja dilakukan, namun akan ada konsekuensi yang bisa saja muncul setiap saat. Karena bila terdapat 2 gen berbeda di dalam satu tubuh, maka akan terjadi bentrokan yang bisa menyebabkan gen yang lebih kuat melahap gen yang lebih lemah. Dan yang lebih parahnya lagi, tubuh Zhangza bisa kehilangan kendali dan berubah menjadi monster. Setelah paham, Zhangza pun kembali bertanya apakah ada versi trial gratis atau versi lengkapnya selama beberapa bulan untuk mencoba tingkat efisiensi dari skill-skill tersebut selama ia di dunia nyata. Selain itu, MC juga meminta diskon karena ini adalah pembelian pertama baginya sebagai member baru. Sistem pun menjawab bisa. Setelah mempertimbangkannya, di sini Zhangza akhirnya membeli skill mengalirkan energi tingkat menengah dan darah bangsawan. Setelah ia membelinya, semua tingkat statistik Zhangza pun meningkat dengan signifikan. Dan sekarang Zhangza sudah menjadi kuat dan bisa ikut baku hantam dalam dunia selanjutnya. Namun yang lebih mengkhawatirkan baginya adalah busana. Ia tidak mau keluar dari tempat tersebut dalam keadaan bugil lagi. Di sini Zhangza meminta pakaian full set yang murah karena ia harus tabung poin biar bisa balik ke dunia nyata. Kubus-kubus hitam pun mulai menempel ke tubuhnya untuk melakukan proses pembuatan kostum yang murah, tapi bukan murahan. Setelah beberapa saat, akhirnya proses pembuatan kostum pun selesai. Dan inilah tampilan yang akan MC gunakan untuk kedepannya. Meskipun harganya murah, tapi kostum tersebut sangat fleksibel dan cocok di tubuhnya. Zhangza merasa sangat puas setelah membelinya. Dan untuk selanjutnya, Zhangza melihat-lihat bagian equipment yang bisa dibeli dengan poin. Ia juga turut mencoba berbagai macam senjata yang disediakan di sana.
还有魔法卷轴。 Jangja merasa sangat antusias karena terdapat berbagai macam benda-benda fantasi yang menakjubkan di sana. Hal sehebat ini membuatnya bertanya-tanya, sebenarnya siapakah Raja para Dewa yang menciptakan semua ini? Tapi di saat itulah ia langsung terkena setrum karena sudah menjadi aturan di mana para pemain tidak boleh mempertanyakan identitas dari Raja para Dewa. Setelah melihat-lihat, Jangja juga membeli sebuah cincin spasial penyimpanan. Cincin tersebut bisa diaktifkan ketika ia mengalirkan energi internalnya ke dalam cincin tersebut. Kapasitas benda yang bisa ditampung di dalamnya akan bergantung dengan seberapa besar energi internal yang dimiliki oleh penggunanya. Dan dengan kekuatannya yang sekarang, Jangja hanya bisa membuka ruang sebesar 1,5 meter kubik saja. Memang itu masih sangat kecil, tapi setelah Jangja meningkatkan energi internalnya, maka volume dari ruang penyimpanan di dalam cincin tersebut pun akan menjadi semakin besar. Yang artinya cincin penyimpanan ini memiliki kapasitas yang tidak terbatas, dan itu menjadi barang terakhir yang ia beli. Di layar virtual sistem, Jangja juga sempat melihat sebuah gambar logo yang terlihat tidak asing. Selain itu, sistem juga menawarkan kepada Jangja untuk membuat suatu bentuk kehidupan yang unik. Dan untuk membuatnya, Jangja disuruh untuk membayangkan suatu kehidupan yang ia inginkan di dalam pikirannya. Di sini Jangja sudah pastel membayangkan wanitanya yang sudah meninggal. Itu adalah bayangan yang membuatnya mengsedih. Dan sebelum sistem membuat bentuk kehidupan tersebut, Jangja menghentikannya karena ia masih tidak terlalu paham dengan fasilitas yang satu ini. Meskipun tidak membuatnya saat ini, namun sistem mengatakan jika Jangja masih bisa memilih satu bentuk kehidupan lain yang ia inginkan di lain waktu. Tepat setelah keluar dari ruang Raja para Dewa, Jangji pun mengajak MC sparring untuk melihat kemampuan apakah yang sudah diperoleh oleh MC. Dan itulah part keduanya dari serial Donghua The Infinitor. Gimana menurut guys kalian? Kalau kalian suka, jangan lupa like.